Shin Tae-yong full senyum, timnas Indonesia bakal ketambahan 2 pemain naturalisasi. Timnas Indonesia bakal ketambahan amunisi 2 pemain naturalisasi. 2 pemain naturalisasi tersebut bakal membantu timnas Indonesia untuk dapat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal menjalani laga krusial partai pamungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, timnas Indonesia ditaklukkan Irak pada matchday kelima grup F. Pasukan Shin Tae-yong itu dipaksa menyerah dari Irak dengan skor 0-2. Kondisi tersebut membuat timnas Indonesia wajib meraih kemenangan melawan Filipina jika ingin mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. Namun kini Shin Tae-yong bisa bernapas lega sebab timnas Indonesia bakal ketambahan 2 pemain naturalisasi saat melawan Filipina. 2 pemain naturalisasi tersebut tentu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat dan berpeluang untuk mengalahkan Filipina. Adapun 2 amunisi tambahan pertama timnas Indonesia saat Filipina nanti adalah Jay Itzes. Jay Itzes yang disimpan pada laga melawan Irak diprediksi akan siap tempur saat lawan Filipina. Timnas Indonesia kini tentu patut berharap dengan magis seorang Jay Itzes agar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebab Jay Itzes sudah 2 kali membantu klub Eropa promosi ke kasta tertinggi. Diketahui, Itzes pernah mengantar Go Ahead Eagles promosi ke Eredivisie. Terbaru, bek berusia 24 tahun itu baru saja membantu Venezia promosi ke Serie A. Diharapkan kini magis Jay Itzes dapat membantu timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, hadirnya Jay Itzes juga akan menjadi pengganti Jordi Amat yang bakal absen karena hukuman kartu merah saat lawan Irak. Kemudian pemain naturalisasi kedua yang bakal jadi amunisi tambahan Indonesia saat lawan Filipina adalah Calvin Verdon. Calvin Verdon pun berpotensi menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina. Bek kiri NEC Nijmegen tersebut telah menjalani sumpah warga negara Indonesia. Setelah itu proses perpindahan federasinya dari KNVB Belanda ke PSSI juga telah rampung. Kini PSSI tinggal menunggu persetujuan dari Federasi Sepak Bola Asia agar Calvin Verdon bisa main. Kabar Calvin Verdon bakal main saat lawan Filipina itu juga telah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hadirnya Calvin Verdon tentu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Pengalamannya bermain reguler di kasta tertinggi Liga Belanda akan memberi warna tersendiri dari permainan skuad timnas Indonesia. Adapun Calvin Verdon sendiri telah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia sejak 31 Mei lalu. Diharapkan dengan bergabung TC yang lebih awal membuat adaptasi Verdon bisa lancar dan padu dengan skuad timnas Indonesia. Mengenal Jenson Salt, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan Shin Tae-yong bela timnas Indonesia. Nama Jenson Salt mencuat sebagai pemain yang diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Yang menarik dari Jenson Salt, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano. Wacana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Lalu belakangan muncul nama Jenson Salt. Pemain 20 tahun itu disebut oleh ex-anggota ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani sebagai sosok yang sangat diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Lantas, siapa sih Jenson Salt? Jenson Salt diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya. Kabar yang beredar, kakek Jenson Salt berasal dari Ambon. Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu. Awalnya, Shin Tae-yong ingin Jenson Salt masuk dalam skuad timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Selain Jenson Salt, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20. Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan. Sedangkan sejak awal Jenson Salt belum bersedia untuk membela timnas Indonesia saat bergabung dengan tim kelompok usia NEC Nijmegen. Setelah itu dia pindah ke PSV Eindhoven, salah satu klub elit di Belanda. Jenson Salt tampil cukup menonjol bersama PSV. Setelah performa apik yang ditampilkan,
Sunderland membuat penawaran transfer untuk Jason Selk. Dia dibeli dengan harga 2 juta pada awal musim 2023. Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi Championship kasta kedua di Inggris. Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi. Jurnalis asal Italia itu acap kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting. Nah, Romano pernah memantau saga transfer Jason Selk. Romano 2 kali membuat cuitan tentang Jason Selk di akun Twitter miliknya. Romano menyebut Jason Selk sempat diminati Burnley yang bermain di Premier League. Namun tawaran Burnley dengan nilai 1 juta dengan add-ons senilai 1 juta ditolak oleh kubu PSV. Siapa Delano Ladan, penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia, Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram @footballindonesia. Meski begitu, respons Ladan masih simpang siur. Namun kini keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erick Thohir. Ladan bahkan meminta Erick agar segera merespons pesan tersebut. Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya. Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda, Feyenoord Rotterdam, dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan TOP-OS di Liga 2 Belanda. Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah klasemen, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak 1 gol dalam 9 penampilannya bersama TOP-OS. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 hingga 2011 lalu. Ia menyeberang ke sejumlah tim seperti HA Glandia dan terakhir ADO Den Haag. Karier profesionalnya pun dimulai di ADO Den Haag, namun ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Ladan lantas dipinjamkan ke TOP-OS lalu diangkut secara gratis oleh SC Cambuur. Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 assist dari 26 penampilan. Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir. Ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh TOP-OS kali ini secara permanen. Timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Berhubung sudah sampai di fase ini, tak ada satupun tim lemah yang akan dihadapi skuad asuhan Sintayong. Tergabung di grup C, Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 negara yang disebut di awal merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Jepang selalu lolos ke Piala Dunia. Australia juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia semenjak pindah konfederasi dari OFC ke AFC pada 2005. Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Tak cuma berpengalaman, lawan-lawan timnas Indonesia di atas juga masuk kategori tim papan atas dunia saat ini. Nantinya seluruh peserta grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sementara itu tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masih bisa membuka peluang lolos ke Piala Dunia dengan ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Demi bersaing di grup ini atau minimal finish keempat di klasemen akhir, Timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Tak bisa dipungkiri, kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa Timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI. Menurut manajer Timnas Indonesia, Sumarji, penyerang FC Utrecht Ole Romenyi merupakan salah satu nama yang diburu PSSI. Tak heran Ole Romenyi menjadi bidikan. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain jempolan di lini depan. Lini serang Timnas Indonesia terlihat kurang greget, yang mana gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini. Untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang, Timnas Indonesia dapat menggantungkan asa kepada Ole Romenyi.
Terlebih di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa mantan rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Calvin Verdong.